Ingin terlihat bijak tapi malah jadi bahan buli-bulian. Seharusnya Bahar ini konsisten saja dengan watak aslinya. Mau ditutupi serapat apapun, tetap saja publik sudah tahu siapa Bahar Smith. Bahar sudah dicap kasar, temperamental, emosi tinggi, pernah terlibat kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahar bin Smith, dia bersyukur karena eksepsinya ditolak. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia harus repot-repot untuk bikin eksepsi? Habib Bahar yang ditahan kesekian kalinya harus menelan pil pahit karena majelis hakim menolak nota keberatan atau yang biasa kita sebut dengan eksepsi yang diajukan oleh Bahar. Ini terkait dengan perkara penyebaran hoax. Nah, kasus yang menjerat Bahar bin Smith ini bukan terkait dengan ujaran kebencian, tapi narasi bohong terkait dengan ceramahnya pada 11 Desember 2021. Rekaman ceramah itu kemudian diunggah oleh salah satu orang yang kemudian juga menjadi tersangka. Nah, video disebarkan sehingga viral di media sosial. Kepolisian memang tidak menjelaskan di mana tepatnya bagian di video tersebut yang membuat Bahar jadi tersangka. Saya dulu juga pernah membaca bagian video yang menjadi masalah, tapi saya sudah agak lupa. Memang karena sudah terlalu lama sih. Kalau tidak salah tentang terkait dengan Laskar FPI. Memang berbahaya, tapi setelah coba saya cari-cari di Google sudah tidak ada lagi. Mungkin nanti akan terbongkar di persidangan. Karena nanti pasti akan diungkit dan dibahas oleh para hakim, oleh majelis hakim. Nah, eksepsi ditolak. Siapapun pasti tidak senang kalau pembelaannya ditolak. Karena itu berarti peluang untuk lolos dari jeratan hukum jelas akan semakin sulit. Tapi Bahar ini memang benar-benar aneh. Dia malah bersyukur atas putusan hakim. Dia beralasan bahwa agar sidangnya bisa cepat berjalan. Nah, Bahar mengatakan bahwa akan membuktikan bahwa dia tidak menyebarkan hoax. Bahar menyebut bahwa apa yang disampaikan soal Habib Rizik di penjara karena Maulid Nabi adalah benar. Nah, pertanyaannya begini. Ini sederhana saja ya. Kalau dia bersyukur, mari kita rame-rame teriak, syukurin. Kita harus memberikan selamat atas ditolaknya eksepsi ini. Tapi sebenarnya ini namanya ngawur. Mana ada orang bersyukur saat eksepsinya ditolak. Ini mau dibodoh-bodohi kelompok sebelah sih bisa saja. Tapi bagi kita yang nalarnya masih jalan, pasti kita akan tertawa mendengar komentar dari Bahar Smith ini. Kalau misalnya dia bersyukur atas penolakan eksepsi yang diajukan, lalu buat apa dia capek-capek untuk mengajukan eksepsi?
Ini kan lucu. Harusnya tinggal saja dia bilang ke hakim kalau dia tidak mau ajukan eksepsi dan meminta hakim untuk melanjutkan sidangnya. Ini kan namanya munafik. Ya mungkin aslinya sedih atau bahkan mau gebrak meja. Tapi karena jaim dan berusaha memakai topeng santun, dia mencoba untuk lapang dada dan bersyukur. Bersyukur artinya senang kan? Artinya senang kalau eksepsinya itu ditolak. Nah, kalau ada eksepsi, jadi kontradiktif dan tidak masuk akal. Ini malah terdengar ngibul. Ini sebenarnya adalah pernyataan untuk menyembunyikan rasa malu. Akibat apa? Akibat eksepsinya ditolak. Gengsi tinggi sehingga masih bisa mengatakan dirinya bersyukur. Saya ibaratkan ini seperti seorang pria yang menembak seorang wanita pujaan hati yang sudah diincar selama beberapa tahun. Tapi si wanita ini menolaknya. Lalu pria itu dengan tegar berkata bahwa saya bersyukur karena saya ditolak oleh wanita itu. Kira-kira menurut teman-teman ini masuk akal tidak? Tidak perlu jadi over bijak akibat terlalu banyak baca buku motivasi lah. Sedikit banyak pasti sedih. Dan rasanya mau menangis itu pasti. Hati pasti sakit seperti digigit ratusan ikan piranha. Dunia serasa mau roboh. Hidup seolah tidak ada artinya. Hampa dan kosong. Makan enak pun terlihat menjijikan. Di luar mungkin terlihat tegar. Tapi begitu masuk ke kamar dan mengunci diri, lalu menangis bombay dengan menumpahkan air mata satu basko. Sedih dan nangis itu wajar ya. Yang tidak wajar itu adalah mengaku bersyukur dan tidak kesal sama sekali. Ini memang sangat sulit dicerna. Apalagi Bahar ini kita tahu terkenal sangat kasar dan emosinya mudah meledak-ledak. Bahkan dua remaja yang sudah pernah merasakan brutalnya Bahar saat disiksa, itu kan kita sudah tahu. Pendukung Rizik juga pernah merasakan betapa marahnya Bahar saat mengancam akan habisi siapapun yang menghina Habib Rizik. Ceramahnya pun kebanyakan kasar dan provokatif. Teriak yang tidak jelas, dengan bahasa-bahasa yang tidak beradab sama sekali. Ya, dia ini 11-12 dengan Rizik Sihab begitulah. Nah, dengan temperamental tinggi seperti itu, apakah teman-teman yakin kalau Bahar ini bakal legowo menerima penolakan eksepsi tanpa emosi apapun? Ingin terlihat bijak tapi malah jadi bahan buli-bulian. Seharusnya Bahar ini konsisten saja dengan watak aslinya. Mau ditutupi serapat apapun, tetap saja publik sudah tahu siapa Bahar Smith. Bahar sudah dicap kasar, temperamental, emosi tinggi, pernah terlibat kekerasan, dan lain-lain.